Langsung ke intinya. Kau sembah nabi kami yang kadrun. Hei, menyesal kau. Saudaraku Kristen, sayang, I love you. Kristen Katolik, kau bilang kadrun-kadrun. Kau punya Tuhan kadrun. Kau menyembah kadrun. Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya. Di Tuli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Apakah Ustadz Kainama ini kadrun? Mari kita lihat bersama-sama. Jadi kali ini, entah apapun itu dasarnya, ya, sepertinya Ustadz Kainama itu memang benci banget dengan kekristenan itu ya. Tak habis-habisnya loh dia ini memfitnah, sebar hoax tentang kekristenan. Kali ini dia mengatakan bahwa Yesus adalah kadrun. Ini adalah dampak dari orang-orang Kristen yang menyebut para mualaf ini adalah kadrun. Ini adalah menurut Ustadz Kainama. Jadi, apa dasar Ustadz Kainama menyebut Yesus ini sebagai kadrun? Sebelumnya, mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. 1:13. Oke, Supran, Sabdani. Ya, versi paralel. Bukan pemirsa ikutin ya, ini dasarnya. Di padang gurun itu ia tinggal. Kenapa Kainama tidak mempersilahkan Ustaz Zaniru untuk baca? Karena ini dasarnya dulu. Nanti Ustaz Zaniru baca di setelah dasar. Pemirsa, Ustaz Dani minta tolong jangan marah. Di blog di padang gurun itu ia tinggal. Jesus tinggal di padang gurun selama 40 hari 40 malam. Jesus berasal dari padang gurun. Gurun. Ya. Bukan cuma saya mualaf dibilang kadal gurun. Come on. Ya. Jesus itu asalnya pernah tinggal di padang gurun selama 40 hari 40 malam untuk dicobai oleh iblis. Bayangkan, Tuhan dicobai iblis di padang gurun, lalu keluar dari situ. Beliau pernah tinggal di padang gurun. Screenshot. Oke, Yohanes 3:14 Ustaz. Yohanes 3:14. Ya, sudah di screenshot ya. Yesus pernah tinggal di padang gurun. Screenshot. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Anak manusia adalah Jesus. Jesus harus ditinggikan sebagai kadrun. Baca. Sebagai orang dari padang gurun. Ya. Sebenarnya berasal dari mana sih istilah kadrun ini? Apakah ini berasal dari orang Kristen atas ketidaksukaannya kepada orang Islam? Jelas tidak. Jadi istilah kadrun ini adalah istilah umum yang hanya ada di Indonesia. Ini lahir ya, sudah agak lama lah ya istilah ini ya. Jadi istilah kadrun ini disematkan kepada orang-orang Islam tertentu, tidak semuanya, yang sangat menjunjung tinggi budaya Arab, tapi mengkafir-kafirkan budaya Nusantara, budaya orang tuanya sendiri, budaya Indonesia. Jadi istilah kadrun ini juga disebut untuk sebagian orang Islam yang sangat intoleran. Jadi sebutannya adalah kadrun. Bukan orang Kristen yang menyebut, bahkan beberapa orang Islam juga menyebut saudara-saudara mereka yang seperti ini juga kadrun. Jadi istilah ini bukan berasal dari kebencian orang Kristen loh ya. Jadi Ustadz Kainama ini pintar sekali. Pintar apanya? Pintar berbohong. Pintar menggiring opini seolah-olah yang salah dalam hal ini adalah orang Kristen. Padahal tidak. Nah, kemudian apakah orang Islam semuanya disebut dengan kadrun? Ya tidak. Tadi kan sudah saya jelaskan mengenai asal-usul kata ini. Yang kemudian baru booming pada Pilpres tahun berapa ya? 2019 atau nggak salah. Yang muncul cebong dan kampret gitu ya. Jadi itu istilahnya ada di sana, dan ini sejarahnya asal-usulnya. Nah, kemudian kalau ini diberikan gelar kadrun atau istilah kadrun ini diberikan untuk Yesus, saya rasa ini berlebihan ya Ustadz Kainama ini ya. Saya rasa dia ini memang cari-cari gara-gara gitu ya untuk membuat kegaduhan di sini. Dan dia tadi mengatakan bahwa Yesus itu kadrun karena dia juga berasal dari padang gurun. Jadi orang Kristen juga menyembah Tuhan yang kadrun. Wah, luar biasa nih ya. Ini benar-benar penghujatan terhadap nama Tuhan. Nah, mari kita lihat ayat yang dipakai oleh Ustadz Kainama ini. Di dalam
Injil Markus pasal pertama ayat yang ke-13. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Dan juga Yohanes 3 ayat 14 kalau nggak salah yang dikutip oleh Ustadz Kainama. Jadi orang Kristen meninggikan Tuhan yang kadrun. Nah, ini sebenarnya adalah istilah yang tidak tepat yang dipakai oleh Ustadz Kainama ya. Dan istilah ini juga tidak pantas, tidak seharusnya disampaikan oleh Ustadz Kainama. Karena orang Kristen sendiri itu juga tidak pernah menyebut nabinya Ustadz Kainama dengan sebutan yang Ustadz Kainama sampaikan tadi itu ya. Nah, kemudian bagaimana? Apakah Ustadz Kainama mau memakai standar yang sama untuk mengukur nabinya gitu ya melalui Alkitab? Mari kita melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-21 ayat yang ke-14. Saya akan membacakannya ya. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Hagar dan Ismail ketika diusir dari rumah Abraham mengembara di padang gurun Berseba. Ustadz Kainama tadi menghakimi Yesus menggunakan Alkitab. Sekarang saya memakai Alkitab untuk mengukur logika Ustadz Kainama apakah dia mau melakukan standar yang sama terhadap nabinya. Jadi Ismail pernah mengembara di padang gurun Berseba. Yang pertama pertanyaan saya, apakah Ustadz Kainama mau mengatakan bahwa Ismail adalah kadrun? Karena dia pernah mengembara di padang gurun Berseba. Yang kedua pertanyaan saya adalah, orang Islam percaya, saya pernah membaca buku beberapa juga dalam Sirah Nabawiyah, saya mana ya? Yang ini, di sini juga disebutkan bahwa Nabi Muhammad, nabinya Ustadz Kainama, itu adalah keturunan dari Ismail. Nah, pertanyaan yang kedua saya ini, apakah Ustadz Kainama mau memakai standar yang sama bahwa nabinya Ustadz Kainama berasal dari keturunan siapa? Jadi, kalau ngomong itu dipikir dulu. Jangan asal njeplak gitu aja. Jangan asal bunyi, jangan asal ngomong baru mikir belakangan. Bahkan saya yakin setelah ngomong pun dia nggak mikir. Nah, gini ya, untuk mengukur logika jongkok Ustadz Kainama ini sebenarnya gampang ya. Tadi kan dia mengatakan bahwa Yesus pernah 40 hari di padang gurun maka disebut kadrun. Misalnya nih, Ustadz Kainama pergi ke Malang selama 1 bulan. Apakah Ustadz Kainama ini disebut Arema? Enggak. Dia kan bukan orang Malang. Misal, dia juga pergi ke Padang selama 1 tahun. Misalnya berdakwah di sana. Apakah dia disebut orang Padang? Enggak. Dia orang Ambon. Misal saya juga. Saya pernah tinggal di, misalnya di Riau. Gitu ya. Di Riau 1,5 tahun saya pernah tinggal di sana. Apakah saya disebut orang Riau? Enggak. Saya tetap orang Jawa kan. Jadi, logika yang dipakai oleh Ustadz Kainama itu sebenarnya logika yang nggak nyambung gitu ya. Logika yang salah kaprah. Dan kalau ini dikenakan kepada Ustadz Kainama sendiri itu, ini ibarat buah si malakama. Dia menjilat ludahnya sendiri nanti. Jadi ini ya, Ustadz Kainama ini memang nggak pernah mikir apa yang dia sampaikan itu ya. Yang penting emosi menggebu-gebu aja, kemudian dia menyampaikan itu aja untuk meraih simpati banyak orang, supaya banyak orang mendukung dia, ya, dan undangannya lancar untuk berbicara di sana-sini. Jadi, tidak tepat apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama, karena istilah kadrun itu hanya ada di Indonesia. Di luar Indonesia, istilah ini tidak berlaku, apalagi di Israel sana. Pada waktu zaman Yesus, istilah kadrun juga belum ada. Sekian dari saya, semoga ini memberkati kita semuanya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.